warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalvin Devi Milani Arifin dengan NIM E1C02198 dari kelas 5G. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi sastra. Jadi, psikologi sastra di sini memiliki definisi psikologi yang berasal dari kata psike yang berarti pikiran, jiwa atau ruh, serta logos yang berarti pengetahuan, wacana ataupun kajian. Menurut KBBI, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Jadi psikologi ini menjadi ilmu tersendiri pada tahun 1879. Sedangkan sastra merupakan bidang ilmu yang mempelajari puisi, prosa, cerita, novel, naskah, dan karya sastra. Psikologi sastra merupakan cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Jadi, adapun teori-teori psikologi sastra yang telah berkembang. 1. Psikologi fungsional adalah salah satu aliran psikologi yang menekankan masalah studi tentang bagaimana pikiran dan perilaku memberi kemungkinan kepada seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang sedang berubah. 2. Psikologi behaviorisme yang dipelopori oleh John B. Watson yang melandaskan psikologi pada aspek perilaku. Tokoh lainnya adalah Burrhus Frederick Skinner. 3. Psikologi Gestalt berpendapat bahwa jiwa manusia merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian ataupun unsur-unsur yang berada pada keseluruhan dan saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan psikologi analisis dipelopori oleh Sigmund Freud lalu oleh Jacques Lacan. Secara umum, Freud membagi struktur kepribadian menjadi id, ego, dan superego. Nah, adapun psikologi kognitif berbeda dari psikologi behaviorisme ini. Psikologi kognitif ini memberikan perhatian terhadap kesadaran dan introspeksi sebagai metode penelitian. Nah, psikologi sastra ini dibagi menjadi dua, yaitu psikologi pengarang dan psikologi pembaca. Nah, psikologi pengarang di sini merupakan salah satu wilayah psikologi sastra yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Tipologi psikis. Tipologi psikis pengarang ini ialah tugas peneliti psikologi sastra yang hendaknya menukik sampai hal pribadi tersebut yang dikaitkan dengan sastra dan dihasilkan ada penyair lirik, penyair romantik, penyair dramatik, dan penyair epik. Pengarang adalah makhluk multijiwa. Nah, adapun kepribadian pengarang.
kepribadian pengarang ini dan ciri-ciri pribadi kreatif Munandar dalam Endra Suara 2008, yaitu 1. Imajinatif, 2. Berprakarsa, 3. Mempunyai minat yang luas, 4. Mandiri dan bebas dalam berpikir, 5. Rasa ingin tahu yang kuat, dan 6. Kepetualangan. Nah, psikologi pembaca. Psikologi pembaca ini merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra yang mengalami berbagai situasi kejiwaan. Nah, adapun teori resepsi sastra merupakan aliran dalam penelitian sastra yang semenjak tahun 1960-an menggeserkan fokus dari sisi teks atau aliran egosentris atau gerakan otonomi ke arah pembaca. Dalam arti luas, istilah resepsi dipergunakan bagi setiap aliran dalam penelitian sastra yang mempelajari bagaimana karya-karya sastra diterima oleh pembaca, atau Mansur 2005. Sedangkan ilmuwan Jaws memperkenalkan istilah horizon harapan dari Gadamer yang menyatakan bahwa setiap pembaca mempunyai horizon harapan yang tercipta karena pembacaannya yang terlebih dahulu pengalamannya selaku manusia budaya. Nah, ada pokok-pokok materi. 1. Pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dengan kesusastraan. Jadi, psikologi sastra merupakan cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Selain itu juga, karya sastra memiliki karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar yang dialami oleh pengarang. Sedangkan hubungannya dengan kesusastraan merupakan pendekatan yang menekankan pada hakikat dan kodrat manusia melalui tinjauan psikologi sastra. Nah, pendekatan psikologi sastra ini dirintis oleh I.A. Ricard melalui bukunya yang berjudul Principles of Literary Criticism 1924. Dalam buku tersebut, ia mencoba menghubungkan kritik sastra dengan uraian psikologi sistematik dan dijelaskan oleh pengertiannya hakikat pengalaman sastra yang terpadu sebagaimana diajarkan oleh psikologi Gestalt dan pembaharuan bahasa kritik sastra. Menurutnya, bahasa kritik sastra ialah mendukung pandangan bahwa karya sastra sebagai suatu objek estetik tidak mempunyai pengaruh, sebab karya sastra tidak lain adalah sebuah pengalaman pribadi pembacanya dalam psikologi sastra dan unsur sastra yang harus lebih menonjol. Nah, 2. Mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi? Jadi, karena karya sastra sangat penting dalam memahami aspek-aspek kejiwaan yang terdapat dalam sebuah tulisan dan memberikan cara untuk memahami perubahan kontradiksi dan berbagai penyimpangan dalam masyarakat. Nah, jadi selain itu, karya sastra sangat berpengaruh dalam ilmu psikologi sastra dan juga melihat sudut pandang kejiwaan baik dalam diri tokoh
pengarang maupun karya sastra itu sendiri. Nah, psikologis pengarang dan bentuknya. Tiga, psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Jadi, psikologi pengarang di sini merupakan salah satu wilayah psikologi sastra yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Nah, jadi psikologi sastra sebenarnya lebih memerhatikan hal keduanya, yaitu psikologi dalam hubungan aspek kejiwaan dari tokoh-tokoh dalam suatu karya sastra. Pertama, dengan menggunakan metode analisa sebagai objek penelitian. Kedua, dengan pendekatan psikoanalisis terhadap seni dan sastra yang digunakan oleh para ilmuwan Freud dan Adler. Nah, psikologi sastra menurut Semi dalam Endra Suara tahun 2008, karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar dan setelah mendapat bentuk yang jelas dituangkan ke dalam bentuk tertentu secara sadar. Terhadap karya sastra yang mengandung unsur absurditas yang hanya bisa dipahami menggunakan pendekatan psikologi. Mutu sebuah karya sastra ditentukan oleh bentuk proses penciptaan dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Nah, yang keempat, psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Nah, seperti yang kita ketahui, psikologi pembaca ini merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca kita dapat menginterpretasikan karya sastra yang mengalami situasi kejiwaan dan juga yang perlu kita ketahui dalam penelitian atau penerapannya psikologi. Menurut Velek dan Weren, bahwa seandainya seseorang pengarang berhasil dengan kebenaran psikologi, jadi kemungkinan penelitian ini harus menghubungkan psikologi sastra dengan memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh dan menganalisis tokoh dalam sastra pada teori dan hukum psikologi. Nah, 5 pokok-pokok teori Sigmund Freud. Pertama ada ID, kedua ada ego, ketiga ada superego. Nah, ID di sini adalah salah satu komponen kepribadian yang hadir sejak lahir dengan aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termaksud dari perilaku naluriah dan primitif dan berasal dari energi psikis sehingga komponen utama kepribadiannya. Sedangkan ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa impuls ID dapat diterima di dunia nyata atau dunia yang realitas. Ego berfungsi dalam pikiran sadar, prasadar, dan bawah sadar, dan juga komponen kepribadiannya yang bertanggung jawab. Nah, sedangkan superego muncul mulai sekitar 5 tahun yang lalu yang memegang moral dan cita-cita yang kita peroleh dari orang tua dan masyarakat kita yang benar dan salah dan memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Nah, sedangkan yang keenam,
pokok-pokok teori Alfred Adler. Nah, ada perasaan inferior, kompleks superioritas, dan kompleks inferioritas. Nah, jadi perasaan inferioritas di sini berasal dari kekurangan diri yang timbul akibat lemahnya kondisi psikologis dan sosial yang dirasakan secara pribadi atau perasaan yang timbul karena kelemahan yang tidak dimiliki atau cacat tubuh yang ada. Nah, sedangkan kompleks superioritas di sini adalah sebuah perilaku yang terbentuk karena seseorang merasa lebih hebat daripada orang di lingkungan sekitarnya. Terakhir ada kompleks inferioritas. Jadi di sini kompleks inferioritas merupakan kondisi psikis yang timbul karena adanya rasa ketidakcukupan dan insecure yang berasal dari kekurangan fisik ataupun psikologi aktual maupun yang dibayangkan dan juga dilihat dari sudut pandangnya. Nah, ketujuh ada contoh analisis teori Sigmund Freud. Nah, jadi dalam cerpen Maaf karya Putu Wijaya ini ada naluri bawaan yang berkaitan dengan naluri yang dikaruniai oleh Tuhan. Contohnya seperti rasa sakit perut saat lapar, rasa dahaga saat haus, dan rasa takut serta ketegangan saat melakukan sesuatu kesalahan. Nah, berikut merupakan kutipan dari cerpen Maaf karya I Putu Wijaya yang menunjukkan struktur kepribadian ID aspek naluri bawaan tokoh Pak Ahmad. Nah, pada hari raya Idul Fitri ini muncul tamu yang tak dikenal di rumahku. Aku berpura-pura saja akrab, lalu menerimanya dengan ramah tamah. Terjadi percakapan sangat seret, sebab aku sangat berhati-hati jangan sampai kedokku terbuka. Di samping itu, diam-diam aku berusaha keras untuk membongkar seluruh kenangan. Setiap bongkahan, aku bolak-balik mencoba menyibak siapa kira-kira dia, tetapi sia-sia. Seseorang yang mau menagih hutangnya karena satu dan lain sebab aku lupakan. Orang yang keliru menyangka aku temannya, penipu, atau orang yang sakit jiwa. Nah, dari dialog di atas berlatarkan di tempat rumah Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad ini berpura-pura untuk akrab dengan tamu asing tersebut. Struktur ID atau aspek naluri bawaan terjadi bahwa adanya rasa takut, curiga, dan khawatir dari tokoh Pak Ahmad yang mengenai kedoknya yang harus dirahasiakan agar tidak terbongkar. Sedangkan ego, tindakan dalam cerpen Maaf Putu Wijaya tersebut, tokoh Pak Ahmad ini merupakan seorang bapak yang baik, ramah, dan bijaksana, tetapi mudah tersinggung. Sudah dan kok ngomong terus, ayo cepat nanti keburu malam. Dalam perjalanan, istriku terus bertanya-tanya, apa sudah menyebabkan aku berbalik pikiran? Menurut dia, sudah betul apa yang aku putuskan. Menurut istriku, orang kaya itu adalah teroris yang berbuat seenaknya, perutnya sendiri saja. Tanpa bukti, dia dengan seenaknya main tuduh mengatakan aku sudah makan uang warga. Dan itu menyangkut nilai sampai 1,5 miliar. Padahal uang itu tidak hilang, tapi dipinjamkan oleh bendahara pada warga yang memerlukan atas persetujuan panitia pembangunan sekolah itu sendiri. Dan orang kaya itu termasuk anggotanya, tapi tidak pernah hadir di dalam rapat. Belum apa-apa, ia sudah mengundang wartawan dan berkoar-koar. Maksudnya jelas,
ingin menarik simpati masyarakat karena ia ingin terpilih menjadi caleg. Akibatnya masyarakat marah. Hampir saja ia didemo. Tapi atas kesalahannya itu, ia sama sekali tidak merasa bersalah. Malah menuduh warga yang berusaha memfitnahnya dan berkor-kor lagi di mana-mana. Ia mengatakan sudah diacuhin oleh warga. Nah, jadi dialog di atas merupakan Pak Ahmad yang berpura-pura akrab dengan tamu asing tersebut. Dan aspek tindakan menunjukkan bahwa adanya rasa takut dan khawatir dari tokoh Pak Ahmad mengenai kedoknya yang harus dirahasiakan agar tidak terbongkar. Nah, terakhir ada super ego. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerpen Maaf karya Putu Wijaya ini ialah nilai moral untuk mengukur perilaku yang dimiliki oleh tokoh Pak Ahmad dalam melakukan suatu tindakan. Orang kaya yang barusan aku maki-maki itu mendekat langsung menjabat tanganku erat, minta maaf atas segala kesalahan dan memeluk istrinya yang menyusul. Lalu anak-anaknya satu pun mencium tanganku dengan hormat. Pasti sudah diberi instruksi oleh orang tuanya. Kutipan di atas menunjukkan struktur superego, aspek nilai moral yang dimana tokoh Pak Ahmad ini memanfaatkan dengan hati yang tulus dan ikhlas kesalahan dari Pak Bimantoro telah memfitnah atau mempermalukannya dengan kurang baik tanpa menunggu siapa yang salah terlebih dahulu untuk meminta maaf. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.